kawan pajak, berjumpa lagi di Madya Tangerang edisi talk show bersama saya Hamidah Isnani, fungsional penyuluh KPP Madya Tangerang yang pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai pembawa acara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Cortex. Di sini sudah hadir bersama saya ada narasumber kita, Pak Soehardi. Selamat pagi, Pak Soehardi. Pagi, Kak Mida. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Baik. Pagi kayak kawan pajak ya. Ya, selamat pagi. Semoga kawan pajak juga selalu dalam keadaan sehat sentosa. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas terkait Cortex nih yang akan diaplikasikan sebentar lagi. Nah, Pak Soehardi, kira-kira apa nih yang mau dibahas terkait Cortex? Cortex itu apa sih? Oke, jadi kita mulai Cortex ya. Tentunya kawan pajak juga udah santer nih ya Kak Amida ya. Betul. Kabarnya di luar Cortex gitu kan. Jadi sebelum saya membahas apa itu Cortex, mungkin kita berkilas balik sebentar nih Kak Amida nih. Ya. Jadi DJP Online, Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang besar selalu terus-menerus mengembangkan diri. Kemudian melakukan reformasi yang salah satunya lah terkait reformasi informasi dan teknologi. Nah, Cortex ini merupakan wujud nih dari reformasi informasi dan teknologi tersebut. Kemudian Cortex adalah sistem inti administrasi perpajakan. Jadi administrasinya perpajakan. Baik. Yang akan diaplikasikan oleh DJP mulai tahun depan tentunya Kak ya. Jadi bentuknya sistem ya Pak, bukan aplikasi. Iya, jadi betul. wajib pajak nggak pakai install gitu di komputernya ya Pak? Betul sekali. Jadi kawan pajak tidak perlu maksudnya ngedownload installer dulu, install di device-nya, kemudian punya database. Jadi datanya itu dia web based gitu ya Pak? Ya, basisnya berbasis web based Cortex ini. Kemudian jadi kawan pajak tidak perlu menginstal seperti yang mungkin sebelumnya kawan pajak ada e-faktur, ada ISPT, itu yang harus download dulu installernya, kemudian diinstal di komputer atau di laptopnya masing-masing. Itu jadi tinggal masuk ke web base nih kawan pajak. Jadi langsung mengakses Cortex-nya itu melalui web. Kemudian apa aja sih yang berubah dengan adanya Cortex ini Pak? Oke, jadi Cortex ini merupakan proyek redesign dan reengineering dari proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis commercial of the sale atau COTS nih Kak Mida. Kemudian ada tiga dasar perubahan, perubahan proses bisnis, ada tiga tahap nih ya. Yang pertama adalah proses bisnis yang existing saat ini dari beberapa aplikasi yang ada, kemudian diintegrasikan ke Cortex. Kemudian fase bridging, di mana fase ini melibatkan serangkaian perubahan fitur, kemudian mekanisme kerja pada sistem yang ada saat ini untuk mendekati fitur mekanisme kerja yang baru. Hal ini tentunya bertujuan nih agar wajib pajak sebagai pengguna sistem itu menjadi lebih mudah. Kemudian tahap yang ketiga adalah proses bisnis to be ke depan, seperti apa sih Cortex ini. Jadi proses bisnis yang terintegrasi menjadi satu tampilan, mencakup semua fungsi inti, kemudian layanannya dikedepankan kepada layanan digital tentunya. Kemudian Cortex ini berarti digunakan hanya untuk wajib pajak gitu ya Pak? Oh tidak, jadi kawan pajak, jadi Cortex ini ada dua sisi. Dari DJP menggunakan Cortex baik dari sisi wajib pajak, nanti yang digunakan untuk pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak, kemudian dan dari sisi DJP sendiri sebagai instansi yang berwenang untuk mengawasi mengenai perpajakan di Indonesia. Jadi di satu sistem, di satu Cortex ini, tapi ada dua pintu gitu ya? Ada dua pintu. Login-nya berbeda ya tentunya. Baik. Kalau contohnya kita sebagai petugas DJP login, ya pasti akan menu-menu DJP. Tapi kalau saya pribadi sebagai wajib pajak, loginnya pasti menunya akan
berbeda lagi Berbeda ya. lagi. Baik, Pak. Kemudian kira-kira apa nih yang bisa dikasih bocorannya terkait Cortex? Oke, baik kawan pajak. Jadi sistem Cortex ini dirancang dan dibangun dengan mengedepankan fungsionalitas ya. Jadi mengintegrasikan layanan yang disediakan oleh DJP yang kemarin ada banyak nih, kalau saya bilang ada banyak kan. Ada Innova, Faktur Desktop Database, kemudian kalau mau daftar e-registration, ini semuanya akan bermigrasi ke Cortex ya, jadi satu. Semuanya ada di situ. Yang berikutnya, ya tadi tampilannya Cortex-nya ada dua sisi, baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi petugas pajak kita. Kemudian, Cortex nanti akan ada pilihan juga bahasa buat wajib pajak nih, kawan pajak. Apakah mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sebagai awalnya, karena di Cortex dibangun dengan bahasa Inggris, tapi udah dialih bahasakan. Mungkin bagi milenial yang lebih suka bahasa Inggris ya, mungkin. Kalau angkatan saya mungkin lebih cocok bahasa Indonesia lah. Yang berikutnya, Cortex mengedepankan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya yang sudah memiliki akun wajib pajak. Jadi Cortex hanya wajib pajak, pengurus atau kuasa yang dapat mengakses masing-masingnya itu. Jadi kalau untuk loginnya berarti nanti hanya pengurusnya yang bisa masuk ke akun perusahaan gitu maksudnya ya Pak? Iya, jadi kalau dari sisi kan ada wajib pajak, ada orang pribadi, wajib pajak badan, instansi pemerintah. Nah, untuk orang pribadi, instansi pemerintah itu nanti di Cortex akan diwakili oleh satu PIC utama. Nah, untuk login pemenuhan hak kewajiban harus menggunakan PIC utama ini, Kak Mida. Nah, di Cortex namanya ada manajemen akses ya, gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak terkait yang tadi manajemen akses itu gimana maksudnya? Maksudnya gini, oke. Jadi kawan pajak di Cortex nanti kalau untuk wajib pajak orang pribadi, maka aksesnya tentu selain saya sebagai wajib orang pribadi, kalau saya meminta pihak lain untuk mewakili saya, berarti saya harus memberikan akses ke pihak lain itu. Contohnya, Kak Midah ini jadi wakil saja, berarti kan akses pertama kali adalah akses pribadi yang mewakili, kemudian akan bertindak si yang diwakili gitu. Kemudian terkait dengan pelaksanaan hak kewajiban, jadi PIC utama tadi atau yang mewakili harus login lebih dulu untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakan. Contohnya Kak Midah ini sebagai PIC PTA gitu kan. Berarti aksesnya pertama kali bukan login dengan PTA nih, kawan pajak, tapi login dengan Kak Midah, kemudian bertindak mewakili PTA. Itu yang di Cortex disebut dengan PIC utama. Gitu. Jadi itu salah satu perbedaannya dengan yang existing saat ini ya. Kalau sekarang DJP online, misalnya saya mau bertindak untuk kewajiban perpajakannya si perusahaan, langsung loginnya pakai akun perusahaan. Akun wajib pajak badannya gitu kan ya. Ya, berarti nanti di Cortex itu kawan pajak untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, misalnya kawan pajak ditunjuk sebagai PIC si wajib pajak badan, loginnya pertama kali adalah menggunakan akun orang pribadinya dulu. Orang pribadi. Pajak. Jadi nanti setelah login dari akun orang pribadi, baru nanti kawan pajak bisa memilih mau melakukan hak dan kewajibannya sebagai orang pribadi atau sebagai PIC dari wajib pajak badan, gitu ya Pak? Iya betul. Nah, PIC ini satu orang bisa mewakili beberapa tadi wajib pajak badan kalau memang si PIC itu menjadi penanggung jawab di beberapa perusahaan. Bisa lebih dari satu ya? Bisa. Dibatasin nggak? Tidak dibatasi. Ya kalau saya mungkin kawan pajak kan punya perusahaan 10 gitu, masing-masing menjadi penanggung jawab atau direktur kan, pasti akan mewakili 10 dari perusahaan tadi. Jadi dari satu login akun orang pribadi itu bisa mewakili ke 10 wajib pajak badannya gitu ya? Iya, betul. Kemudian
kedepannya berarti baik wajib pajak maupun petugas pajak itu jadi satu ya sistemnya. Iya, kita pakai sama-sama pakai Kortek nih ya. Baik, Pak. Kemudian untuk memulai Kortex ini nanti Pak, apa sih yang harus disiapkan oleh wajib pajak? Oke, jadi kawan pajak ada beberapa hal yang harus kawan pajak persiapkan sebelum nanti berlakunya Kortex, antara lain terkait identitas utama wajib pajak di DJP online, kemudian nomor ponsel, alamat email. Nah ini baik orang pribadi atau wajib pajak badan instansi pemerintah, 3 ini harus ada. Kalau wajib pajak badan atau instansi pemerintah ada tambahan nih Kak, terkait dengan siapa sih penanggung jawab. Kemudian kalau punya cabang istilahnya, kalau sekarang kan tempat kegiatan usaha ya, itu harus dipastikan sudah terinput di DJP online saat ini. Yang berikut terkait dengan dokumen pendirian perusahaan nih Kak. Nah, pastikan tadi 5 itu sudah lengkap, valid, dan terupdate. Baik. Jadi untuk memastikan datanya sudah benar, sudah valid, itu nanti dicek di profil DJP online-nya ya Pak? Iya, bisa dicek di profil DJP online saat ini kan pajak. Baik, silakan kawan pajak nanti ngecek dulu nih di DJP online, apakah profilnya memang sudah update, sudah valid, sudah benar, sudah lengkap. Baik. Ada satu lagi sebenarnya kan, terutama untuk wajib pajak orang pribadi nih Kak. Oh iya Pak. Jadi jangan lupa padankan. Oh iya, betul. Jadi nanti mulai Juni kemarin, mulai tanggal 1 Juli 2024 lalu kan sudah mulai diimplementasikan untuk NPWP 16 digit ya kawan pajak. Menggunakan NIK ya? Iya, untuk wajib pajak orang pribadi nanti NPWP-nya akan sama dengan NIK kawan pajak. Ya, dipastikan sudah dipadankan ya. Silakan dipastikan datanya sudah valid dan sesuai dengan data Dukcapil. Betul. Kemudian kawan pajak nih mungkin akan lebih familiar dengan, kalau misalnya kawan pajak sebagai admin perusahaan mungkin lebih familiar dengan DJP online ya kawan pajak. Jadi untuk tampilan awal laman Kortex itu mirip dengan DJP online. Iya, mirip. Baik. Jadi loginnya menggunakan NPWP, kemudian password. Untuk passwordnya sendiri apakah sama dengan password DJP online Pak? Tentunya beda nih Kak. Karena kan memang beda ya. Ini satu Kortex, satu DJP online. Untuk login pertama kali tidak bisa menggunakan login DJP online di Kortex. Oh gitu. Jadi gimana untuk login pertama kalinya Pak? Jadi untuk akses pertama kali nanti kawan pajak, saat kawan pajak membuka laman Kortex, di situ kan tadi disampaikan kami ini ada username, password, nah di bawahnya itu ada lupa sandi. Nah, lupa sandi. Nah, kawan pajak akses pertama kali menggunakan pilihan menu lupa sandi atau lupa password nih Kak. Setelah diklik akan ada dikirimkan link membuat password baru atau sandi baru ke alamat email yang terdaftar di data DJP online. Makanya tadi pastikan bahwa data tadi sudah benar ya. Silakan dipastikan emailnya aktif kawan pajak. Betul. Jadi nanti untuk link reset passwordnya akan dikirimkan melalui alamat kemudian email. Dari link tadi membuat password baru untuk Kortex. Baik. Setelah selesai baru akses dengan password baru ya Kak. Nah, tadi kan sempat disebutkan untuk login ke akun wajib pajak badannya itu menggunakan akun wajib pajak PIC pertama kali betul. Ya Pak. Untuk menentukan siapa sih PIC wajib pajak badan itu gimana Kak? Jadi DJP online, DJP nanti saat berlakunya Kortex akan menunjuk penanggung jawab di data DJP online saat ini menjadi PIC utama. Nah, maka tadi pastikan penanggung jawab yang saat ini ada data di DJP online sudah benar nih. Nah, sampai mungkin NPWP-nya belum dipadankan dengan NIK, biar bisa ditunjuk kemudian bisa melakukan akses ke Kortex gitu kan. Oke, Pak. Kemudian berarti PIC utamanya itu adalah penanggung jawab yang saat ini terdaftar di DJP online ya, Iya, Pak? betul. Jadi untuk semua kewajiban perpajakannya hanya PIC itu yang bisa melakukan, Pak? Atau dia bisa mendelegasikan mungkin ke karyawan atau staf yang lain? Ya, jadi mungkin kalau semua harus direktur, jadi direkturnya bisa nggak kemana-mana nih ya. Apalagi kalau perusahaannya ada 10 ya Pak, jadi semuanya ke satu orang gitu gimana Pak?
Jadi nanti di Cortex PIC utama ini dapat mendelegasikan kewenangan kepada karyawan di bawahnya. Contohnya tadi PT A, PIC-nya Tuan C gitu kan. Tuan C kemudian memiliki karyawan ada 10. Nah, mungkin yang 10 ini ditunjuk siapa yang mau buat faktur, siapa yang mau buat bukti potong, siapa yang mau lapor SPT, siapa yang tanda tangan masing-masing ini. Bisa ditunjuk, kemudian dikasih kewenangan. Jadi ada role-nya masing-masing gitu ya, Pak? Betul, misalnya ada role-nya ya. Kalau saya ditunjuk hanya buat faktur, ya hanya buat faktur, tidak akan bisa buat SPT, tidak akan bisa tanda tangan SPT. Gitu. Baik, Pak. Kemudian terkait penunjukan role tersebut, Pak. Ya. Nah, apa ada kewajiban tersendiri nggak sih bagi si karyawan atau staf yang ditunjuk itu? Nah, karena mewakilin wajib pajak badan, jadi pastikan kalau orang pribadi tadi ya jelas punya NPP nih kan, ya. Punya NPP, kemudian aktif, kemudian sudah paling nggak lapor SPT terakhir lah kan, kemudian ya mempunyai background terkait perpajakan. Ini mirip sebenarnya dengan e-Bupot 21 ya, kan e-Bupot itu bisa mendelegasikan, si A itu untuk input atau buat bukti potong untuk level mana, kemudian si B untuk level mana, si level mana. Karena gitu terkait dengan kerahasiaan data perusahaan gitu ya, Pak? Iya, di Cortex jadi mirip seperti itu. Jadi di Cortex itu kan berarti semuanya paperless ya, Pak, digital. Nah, betul. Kalau misalnya untuk dokumen-dokumen gitu, sekarang kan kita mungkin mengenal SPT yang dilaporkan. Kalau misalnya e-Bupot, ada e-Bupot, e-faktur itu perlu sertifikat digital. Untuk kedepannya, kalau misalnya si karyawan itu ditunjuk untuk menandatangani dokumen, untuk sertifikat digitalnya gimana, Pak? Apakah nanti si karyawan tersebut akan diberikan sertifikat digital perusahaan gitu ya? Ya, kalau saat ini kan kawan pajak sertifikat digital itu melekat ke WP badannya ya Kak ya. Biarpun untuk memperoleh direktur datang gitu kan, tapi sebenarnya itu melekat ke badan. Kemudian mungkin saat buat sertifikat digital ada paspres di perusahaan, kamu yang buat ya faktur, dikasihkan gitu kan paspresnya. Nah, nanti ke depan sertifikat digital, sertifikat elektronik ya di PMK 81 itu ada tersertifikasi atau tidak tersertifikasi. Nah, DJP itu tidak termasuk instansi yang diberi kewenangan untuk menerbitkan yang tersertifikasi. Nah, DJP nanti akan menerbitkan namanya kode otorisasi, Kak. Kode otorisasi ini atau sertifikat yang tersertifikasi itu melekat ke orang pribadi nanti ke depan. Baik. Jadi bukan melekat ke badannya ya? Bukan melekat ke badan lagi. Jadi contohnya saya mau lapor SPT orang pribadi saya gitu kan. Kan perlu tanda tangan nih. Nah, berarti saya harus punya sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Nggak dipilih nih, kawan pajak mau yang mana. Pengajuannya pun nanti di Cortex secara online, Kak. Ya, jadi nggak harus datang ke KPP ya. Baik, gitu. Ada menunya pengajuan kode otorisasi atau sertifikat digital. Jadi kode otorisasi ini sendiri menempel ke akun Cortex-nya si orang pribadi. Ya, jadi kalau tadi karyawan ditunjuk untuk menandatangani faktur, menandatanganin SPT perusahaan, berarti dia harus punya kode otorisasi. Ya. Selain dia sebenarnya memerlukan kode otorisasi untuk lapor SPT-nya sendiri. Iya, jadi ada kewajiban pemenuhan perpajakannya pribadi juga menggunakan kode otorisasi itu. Jadi sama ya misal saya udah punya kode otorisasi, jadi untuk kewajiban perpajakan saya pribadi maupun saya sebagai admin dari perusahaan itu sama kode otorisasi. Sama. Dan disarankan jangan di-share atau dibagi-bagi. Karena itu kredensial kan, rahasia gitu. Termasuk login Cortex-nya ya. Nanti jadi kan sudah ditunjuk nih kawan pajak. Jadi kalau perusahaan memang menunjuk satu staf sebagai admin, jadi kan dia loginnya nanti pakai login orang pribadinya si admin tersebut Jadi nggak perlu bagi-bagi password lagi nih kawan pajak. Baik Pak.
Terima kasih atas penjelasannya Pak Suhardi. Baik, terima Apakah kasih Kak mungkin Aminah. ada yang perlu disampaikan lagi nggak nih terkait Cortex ini? Jadi kan pajak Cortex dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Jangan ragu bahwa memang setiap perubahan memerlukan effort tambahan untuk menjalankannya. Pastikan data utama kawan pajak sudah benar, jelas, valid, dan aktif. Gitu Kak. Baik, terima kasih Pak Suhardi. Nah, apabila kawan pajak masih membutuhkan informasi terkait Cortex, kawan pajak dapat langsung ke KPP nih kawan pajak. Ada help desk di mana kawan pajak bisa mencari informasi terbaru terkait Cortex ini. Kemudian kawan pajak juga dapat melihat video tutorial terkait Cortex di YouTube @ditjenpajak.ri serta dapat membaca terkait informasi, tutorial, handbook ada di Cortex di pajak.go.id/cortex. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan kawan pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudian jangan lupa bagi kawan pajak yang belum menyampaikan SPT, baik SPT tahunan orang pribadi, SPT badan, silakan disampaikan, silakan dipenuhi kewajibannya. Apalagi ini udah mau ganti tahun lagi nih kan pajak nih. Menyiapkan SPT tahun depan juga nih kawan pajak. Oh iya, satu lagi untuk pemenuhan kewajiban bagian tahun 2024 serta untuk tahun pajak 2024 saat ini masih menggunakan aplikasi existing kawan pajak. Jadi untuk Cortex ini berlaku mulai 1 Januari 2025. Jadi pemenuhan kewajiban perpajakan untuk masa pajak Januari akan dialihkan ke Cortex. Dan terima kasih atas bincang kita kali ini Pak Hardi dan semoga sehat selalu untuk kawan pajak. Sampai jumpa lagi kita di podcast selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram dan media sosial @pajakmedia Tangerang. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi kan pajak.